Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, kembali lagi bertemu dengan Teacher II. Sekarang kita akan membahas materi terakhir di semester 2 ini, yaitu mengenai konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau yang disebut dengan DAS. Konservasi air tanah. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pelestarian. Sedangkan untuk konservasi air tanah adalah upaya untuk pemeliharaan keberadaan air tanah secara berkelanjutan dilihat dari keadaan, sifat, dan fungsi air tanah. Konservasi air tanah ini mencakup dengan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu perlindungan air tanah, yang kedua pelestarian air tanah, dan yang ketiga pengawetan air tanah. Perlindungan air tanah dilakukan dengan menetapkan kawasan lindung air tanah pada suatu wilayah cekungan air tanah. Sedangkan pelestarian air tanah dapat berupa kegiatan pelestarian fungsi daerah imbauan air tanah dengan vegetasi. Sedangkan pengawetan air tanah yaitu dapat dilakukan untuk pengawetan air tanah antara lain menghemat penggunaan air tanah. Lalu, sedangkan untuk konservasi daerah aliran sungai atau DAS, yaitu dia bertujuan untuk melindungi badan sungai, baik bantaran maupun sempadan sungai dari pencemaran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan ada 2. Yang pertama konservasi secara vegetatif, yaitu dengan penghutanan kembali. Sedangkan yang kedua dengan cara konservasi secara mekanik adalah pembuatan saluran air, terasering di lereng curam, dan membuat sumur resapan. Selanjutnya kita masuk pada perairan laut. Perairan laut ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pesisir dan yang kedua laut. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Sedangkan laut adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dan lautan lainnya. Untuk klasifikasi laut dia terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya ini dia dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama zona litoral, yang kedua zona neritik, yang ketiga zona batial atau zona laut dalam, sedangkan yang keempat zona abisal. Yang kedua berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya. Jadi laut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Yang kedua, laut regresi adalah laut yang permukaan airnya seakan-akan turun karena kegiatan erosi. Sedangkan yang ketiga, laut ingresi adalah perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Yang ketiga, berdasarkan letaknya terhadap benua. Nah, berdasarkan letaknya terhadap benua ini, laut terbagi menjadi 3. Yang pertama, laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua. Yang kedua, laut pertengahan, yaitu laut yang terletak di antara 2 benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Sedangkan yang ketiga, laut pedalaman adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Selanjutnya kita masuk pada morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut adalah hasil dari peristiwa tektonik. Untuk gambaran morfologi dasar laut dapat dari rekaman alat getaran atau suara. Nah, yang pertama ada paparan benua, yang kedua lereng benua, yang ketiga ngarai bawah laut, yang keempat dasar samudra, yang kelima pematang tengah samudra, yang keenam gunung laut, dan yang ketujuh palung laut. Selanjutnya gerakan air laut. Gerak air laut ini mencakup gerakan pasang naik dan surut air laut, gelombang laut, dan arus laut. Yang pertama, gerakan pasang naik dan surut air laut adalah naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang karena pengaruh gravitasi.
Yang kedua, gelombang laut adalah gerakan air yang umumnya ditimbulkan oleh energi angin di atas laut tanpa ada perpindahan massa air. Yang ketiga, arus laut adalah aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. Untuk proses gerakan arus laut ini memiliki beberapa istilah. Yang pertama ada istilahnya upwelling current, yang kedua downwelling current, yang ketiga arus panas, dan yang keempat arus dingin. Selanjutnya batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Batas wilayah laut mencakup batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas laut zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau-pulau atau pantai yang terluar. Sedangkan batas landas kontinen adalah dasar laut dilihat dari segi geologi maupun morfologi. Sedangkan untuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu pemerintah Indonesia menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Nah, selanjutnya potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan laut. Laut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Manfaatnya apa? Untuk daerah budidaya tambak, yang kedua untuk objek wisata, dan yang terakhir untuk kawasan pertambangan. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi biota laut, yaitu diantaranya rumput laut, mangrove, dan ikan. Rumput laut yang banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah jenis ganggang merah karena mengandung agar-agar. Nah, selanjutnya pencemaran dan konservasi air laut. Pencemaran air laut menurut peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut. Pencemaran laut dapat dibedakan dalam 5 kategori. Yang pertama, pencemaran laut. Yang kedua, pencemaran disebabkan oleh limbah domestik. Yang ketiga, pencemaran laut karena adanya kegiatan radioaktif. Yang keempat, pencemaran yang disebabkan oleh kapal laut. Dan yang kelima, kegiatan penambangan dasar laut. Oke, Ananda semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Teacher ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.